Kita bertemu lagi di kelas kimia. Hari ini kita akan belajar dengan materi energi ikatan. Ada 3 subbab materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu energi ikatan disosiasi, yang kedua energi ikatan rata-rata, dan yang terakhir adalah perubahan entalpi. Sebelum kita masuk ke materi energi ikatan, kita akan mereview sedikit mengenai ikatan kimia. Pada dasarnya, ikatan kimia ini terdiri dari 2 proses. Yang pertama, pemutusan, dan yang kedua adalah penggabungan. Pemutusan adalah ikatan antar atom dari senyawa yang bereaksi. Sedangkan penggabungan adalah ikatan kembali dari atom-atom yang terlibat reaksi sehingga membentuk susunan baru. Pemutusan ini reaksi yang membutuhkan energi. Penggabungan reaksi yang melepaskan energi. Sifat dari pemutusan ini adalah endotherm, sedangkan yang penggabungan adalah exotherm. Sekarang kita lanjut ke contoh. Di sini step pertama yaitu pemutusan. Di sini ada molekul H2 dan molekul C2. Nah, yang pertama, molekul H2 ini terjadi ikatan pemutusan menjadi 2H, molekul 2H. Kemudian Cl2 ini terjadi pemutusan ikatan menjadi 2Cl. Selanjutnya adalah step kedua. Step kedua ini adalah penggabungan kembali untuk menyusun struktur atau molekul yang baru. Jadi dari ikatan pemutusan tadi setelah digabungkan menghasilkan molekul 2HCl. Jadi kesimpulannya adalah energi ikatan merupakan sejumlah energi yang dibutuhkan untuk memutus 1 mol molekul ke dalam atom-atom individunya. Selanjutnya kita masuk ke subbab materi yang pertama, yaitu energi disosiasi kimia. Energi disosiasi kimia adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan 1 mol suatu molekul gas menjadi gugus-gugus molekul gas. Sebagai contoh, di sini ada 2 reaksi. Yang pertama menghasilkan delta H-nya itu adalah plus 425 kJ per mol. Yang kedua menghasilkan plus 480 kJ per mol. Dari reaksi di atas menunjukkan bahwa untuk memutuskan sebuah ikatan CH dari molekul CH4 menjadi gugus CH3 dan atom gas H ini diperlukan energi sebesar 425 kJ per mol. Tetapi pada pemutusan ikatan CH pada gugus CH3 menjadi gugus CH2 dan atom gas H diperlukan energi yang lebih besar yaitu 480 kJ per mol. Jadi, meskipun jenis ikatannya sama, tetapi dari gugus yang berbeda, diperlukan energi yang berbeda pula. Selanjutnya kita masuk ke subbab materi yang kedua, yaitu energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini ada 4 buah reaksi dan tentunya juga ada 4 delta H yang dihasilkan. 425, 480, 425 dan yang terakhir 335 kJ per mol. Jika keempat reaksi tersebut dijumlahkan, akan diperlukan energi 1665 kJ per mol. Sehingga jika diambil nih rata-ratanya, maka untuk setiap ikatan didapatkan nilai plus 416,25 kJ per mol. Jadi energi ikatan rata-rata dari ikatan CH adalah plus 416,25 kJ per mol.
Energi ikatan rata-rata merupakan besaran yang cukup berarti untuk meramalkan besarnya energi dari suatu reaksi yang sukar ditentukan melalui pengukuran langsung dengan kalorimeter. Meskipun memang terdapat penyimpangan-penyimpangan. Berikut adalah daftar dari beberapa ikatan beserta dengan energi ikatannya. Ternyata, energi ikatan juga dapat kita gunakan sebagai petunjuk kekuatan ikatan dan kestabilan suatu molekul. Molekul dengan energi ikatan yang besar berarti ikatan dalam molekul tersebut kuat, yang berarti stabil. Molekul dengan energi ikatan kecil berarti dia mudah terurai. Nah, sebagai contohnya nih, ada ikatan HF dengan delta H-nya 567 dan ikatan HI dengan delta H-nya 299. Jadi fakta nih menunjukkan bahwa gas HI ini lebih mudah terurai daripada gas HF karena gas HI ini memiliki delta H yang lebih kecil. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang terakhir yaitu perubahan entalpi. Jadi nilai energi ikatan rata-rata ini dapat digunakan untuk memperkirakan nilai perubahan entalpi suatu reaksi. Perubahan entalpi ini merupakan selisih dari energi yang digunakan untuk memutus ikatan dengan energi yang terjadi pada penggabungan ikatan. Dengan rumusnya, delta H sama dengan sigma ikatan energi dari reagen atau reaksi dikurang dengan jumlah ikatan dari produk. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Hitunglah entalpi perubahan pada reaksi kimia berikut. CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Pertama kita buat dari struktur kimianya. Nah, di kanan ini sudah ada energi ikatannya. Kita lihat yang pertama dari reagennya. Nah, dari reagen ini ada pembentuk ikatan apa aja sih? Ternyata ada 4 ikatan CH dan 1 ikatan ClCl. Nah, membutuhkan energi 1660 dan 243. Kemudian kita lihat yang di produk, terbentuk ikatan apa aja sih? Ternyata ada 3 ikatan CH, 1 ikatan CCl, dan 1 ikatan HCl. Masing-masing membutuhkan 1245 kJ per mol, 330 kJ per mol, dan 432 kJ per mol. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Jumlah ikatan energi dari reagen dikurang jumlah ikatan energi produk. Setelah kita jumlahkan, setelah kita kurangi, menghasilkan negatif 104 kJ per mol. Jadi dari reaksi ini itu melepaskan energi sebesar 104 kJ per mol. Materi energi ikatan kimia sudah selesai nih. Jadi yang telah kita pelajari tadi, yang pertama energi ikatan disosiasi, yang kedua energi ikatan rata-rata, dan yang ketiga adalah perubahan entalpi. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan dari materi energi ikatan kimia. Semoga bermanfaat.